Ada dua pilihan, tetap taat pada Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Karena hidup kita hanya sementara. Ya, cuma sementara, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih sementara. Bayangkan kalau Tuhan kasih panjang hidup kita. Ini baru 70 saja jalan sudah susah. Baru 60, ntar lagi periksa di dokter nih. Asam urat bagaimana nih? Iya kan? Bagaimana nih jantung? Itu baru 60 mau 70 loh itu. Kalau Tuhan kasih panjang, jadi jangan pernah bilang begini, kok rasanya hidup ini pendek ya. Pendek sekali hidup. Enggak. Pas. Yang Tuhan beri itu pas kan? Cukup kan? Bahkan lebih. Lebihnya itu penderitaan. Ya, Mazmur 90 kan? Jadi sudah Tuhan beri, nikmati. Nikmati dengan apa? Ini kan bersama-sama dengan Tuhan. Saya kan ada dengan Tuhan sekarang. Tuhan yang beri saya hidup. Kalau Tuhan yang beri saya hidup, maka Tuhan tidak pernah lepas tangan dari hidup saya. Saya tadi di depan sedikit dengan sekolah minggu, lalu saya melihat guru sekolah minggu mengajar. Jadi yang guru sekolah minggu yang mengajar itu papanya, muridnya anaknya. Saya lihat dia, aduh berat banget ya. Jadi yang lain panggil om, yang lain panggil pak, nggak ada yang panggil guru kan. Iya ya, susah ya. Mengajar anak-anak yang cuma sementara jadi anak-anak. Semua sementara kan? Anak-anak itu cuma sementara, jadi pemuda cuma sementara, jadi orang tua juga sementara, jadi orang tua sementara. Semuanya sementara. Tetapi yang sementara itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan yang berikan pada kita sementara itu. Jadi sementara itu Tuhan beri pada kita. Dia beri sejak kapan? Sebenarnya dia beri sejak dari kekekalan. Karena Allah itu kekal, yang kekal itu cuma Allah. Selain Allah, hanya pemberian Allah untuk menikmati hidup dalam kekekalan. Yang kekal itu cuma Allah. Yang tahu itu cuma Allah. Kita tidak tahu apa-apa dalam hidup kita. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya. Kita cuma bisa bilang, karena kasih Tuhan saja. Kalau tidak ada kasih Tuhan, lautan kering. Jadi puji Tuhan, karena kasih Tuhan ada lautan. Saya tadi malam berpikir tentang Tuhan. Saya pikir Tuhan luar biasa. Orang yang berdosa pun masih diberi hidup oleh Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan tetap ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa jalan sana sini, mondar-mandir, bisa makan dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia anggap Tuhan tidak ada. Setiap hari kehidupannya melawan Tuhan, Tuhan tetap beri kehidupan padanya. Pernah kan ketemu dengan orang seperti itu kan? Tidak menghormati Tuhan, tapi tetap hidup dan Tuhan memberi dia kehidupan. Apalagi anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya. Tolong ingat saudara. Kalau saudara merasa berat sekali hidup, jangan tutup mata. Buka mata keluar dari pintu rumah saudara dan lihat di sekeliling saudara. Mereka masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Mereka masih hidup sekalipun mereka tidak menyembah Tuhan. Karena Tuhan masih memberi mereka kehidupan. Kapan Tuhan atur itu? Mulai kapan Tuhan mengatur hidup itu? Dalam pembacaan tadi dibacakan oleh Ibu Diana, Efesus pasal 1. Dari kekekalan. Ya, kita mau fokus di ayat 4 ya, Ibu Diana. Tadi sampai ayat 14 ya. Kita ayat 4 saja di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan itu kapan? Ya, sebelum dunia dijadikan. Apa yang dikatakan sini? Dia telah memilih. Kan? Dia telah memilih, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau sudah begini, kalau dibilang begini, Tuhan pilih saudara sebelum dunia dijadikan.
Saudara mau bilang apa? Oh, menurut doktrin kami nggak begitu. Ayatnya bilang begini. Mau robah nih ayat. Nggak bisa, saya baca lagi dan saudara ngerti ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia di... Benar nggak ayatnya? Benar. Ya kan? Sebelum dunia di... Jadi emang begitu ya. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Oke, sebelum saya mau bahas itu, kita mau cerita dulu sedikit. Tentang banyak orang yang selalu komplain kepada Tuhan. Tentang banyak orang yang selalu protes pada Tuhan. Termasuk kita kali mungkin ya, cuma kita diam-diam aja. Biar sudah protes tapi dalam hati aja. Ya, begini protesnya. Karena ini selalu di PA, nanti dijawab lagi di PA. Pak Sony, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tahu enggak? Itu pertanyaan halus sekali ya. Iya kan? Halus ya. Dia robah kata itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tahu enggak? Yang dia cuma mau tanya, tahu. Lalu saya jawab, kita jawab apa? Tahu. Iya kan? Berhenti enggak pertanyaannya? Enggak ya? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan ciptakan manusia ya? Oke. Begitu kan pertanyaannya kan? Ada di otak sekarang ini? Atau baru, iya saya mesti tanya begitu nih sekarang. Iya. Oh iya saya mesti tanya itu. Kalau Tuhan tahu itu, kenapa Tuhan ciptakan manusia ya? Saudara tahu nggak pertanyaan itu untuk apa? Ya, kalau ada bertanya begitu atau saya bertanya atau ada orang bertanya pada kita, kenapa orang bertanya itu? Menurut saudara kenapa? Pengen tahu? Pengen tahu? Atau mau apa ya? Mempersalahkan Tuhan? Enggak kali ya. Soalnya kalau mempersalahkan Tuhan, enggak mungkin saya berani Pak mempersalahkan Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaannya selalu begitu. Pak Sony, menurut Pak Sony Tuhan tahu enggak manusia jatuh dalam dosa? Tahu. Tahu enggak sih? Yang di rumah tahu enggak? Tuhan tahu enggak manusia jatuh dalam dosa? Mau jatuh dalam dosa sebelum diciptakan nih? Tahu? Iya tahu ya. Kok ini takut-takut ini bilang begini. Oh Tuhan enggak tahu ya? Manusia jatuh dalam dosa ya? Enggak tahu? Tahu. Sebelum diciptakan manusia, dia tahu nggak manusia mau jatuh dalam dosa? Tahu. Itu kan kalau dia bilang, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Berarti Tuhan yang ciptakan dosa kan Pak Sony kan? Tuhan kan yang buat sampai manusia. Jangan-jangan Tuhan cuma bersandiwara. Dan itu saya dengar pertanyaan itu. Ya itu dia ciptakan lalu jatuh lalu dia ini lagi. Kan cuma Tuhan aja yang ngatur begitu. Dan orang yang nanya itu sambil agak marah-marah. Tuhan apa seperti itu? Kenapa Tuhan ciptakan lalu dia sampai jatuh, lalu dia main lagi, jatuh lagi, dia urus lagi? Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan seperti itu? Saya berhenti dulu tentang masalah hidup saudara. Saudara ada masalah hidup? Ada. Selesai, Tuhan selesaikan enggak? Saudara bilang apa? Puji Tuhan. Iya. Lalu ada masalah lagi, saudara bilang apa ke Tuhan? Kok Tuhan datang lagi? Atau sudah bilang begini, nggak apa-apa Tuhan, pasti Tuhan selesaikan lagi kan? Begitu nggak? Ada nggak? Kalau ada masalah, terima kasih Tuhan sudah selesai. Nanti ada masalah lagi, nggak apa-apa Tuhan, kalau ada tambah lagi karena saya percaya Engkau pasti selesaikan lagi. Begitu? Begitu ya? Harus bilang begini, kalau enggak, kita nggak termasuk orang percaya itu. Jadi supaya kelihatan orang percaya, oh harus begitu Pak. Iya, biar dalam hati. Tapi kan Pak sebenarnya, oh iya pasti Tuhan tolong. Kan kita gitu, amin saudara-saudara, amin kan gitu. Kaulah harapan dalam hidup kan gitu kan, amin. Tapi ada masalah lagi. Ya Tuhan kok masalah lagi ya? Tuhan, enggak cukup Tuhan masalah satu. Mau tambah lagi. Oke, begitulah kira-kira gambarannya. Oke, balik lagi ke yang ciptaan itu. Ini PA apa khotbah? Tuhan tahu enggak? Beginilah, sebelum ada segala sesuatu, belum ada, masih ingat itu yang saya pernah sampaikan itu? Belum ada sesuatu, belum ada apapun dalam dunia ini. Bukan dalam dunia, dunia aja belum ada. Yang ada cuma Tuhan. Ya?
Sebelum jadi Tuhan jadi tukang kue dulu deh. Tapi ya kan belum ada tepung, belum ada apa-apa ini. Ya kan? Cuma ada saya sebagai orang akan bikin kue itu balapis. Saya mau bikin balapis. Lalu saya taruh kue di situ lalu bikin. Tujuan saya kan sesuai dengan saya mau ya. Ya kan? Mau bikin apa? Balapis. Lalu kadang-kala itu balapis ada yang keras, ada yang lembek gitu kan? Itu yang lembek keras itu kira-kira dia boleh protes nggak? Boleh protes nggak dia? Yang kok kenapa saya lembek? Kok saya terlalu keras? Kok saya agak tebal dikit? Yang satu nggak terlalu tebal? Kira-kira mereka boleh protes begitu nggak? Mereka tidak protes kalau mereka bukan makhluk hidup ya. Tapi kalau mereka manusia, mereka protes kan? Nah, sekarang balik ke Allah.